Inilah Snot dan Gob. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu lagi. Hei, apa kalian ingin coba membuat seseorang jadi abadi? Wow, siapa ini? Aku rasa orang ini tidak tahu apa itu kesepian. Sepertinya kita menemukan orang yang kalian cari. Aku tidak sabar untuk cari tahu bagaimana kalian akan membuat dia abadi. Mencangkok DNA Voorhees kepada pria tampan itu adalah ide yang bagus. Dari sudut pandang biologi, kau bisa membuat seseorang abadi. Untuk mencapai ini, kau hanya perlu menghilangkan kecenderungan penuaan dan menderita sakit dari DNA. Tapi hari ini, Snot dan Gob mencoba mencari tahu bagaimana cara membunuh sesuatu yang abadi. Percobaan pertama adalah teleportasi. Untuk memindahkan objek dari titik A ke titik B, kau harus memindahkan seluruh atom dan hubungan syaraf tepat sama seperti aslinya. Setelah itu, objek aslinya harus dihancurkan dan tersisa hanya salinan sempurnanya. Karena itu, secara teori, teleportasi membunuh objek fana dan abadi. Aku mengharapkan hasil yang sedikit berbeda, tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Di sini kita punya cairan alkali yang bisa melarutkan makhluk hidup manapun. Sayang sekali para alien tidak menonton Breaking Bad, karena jika menonton, mereka pasti tahu alkali bisa melarutkan bak mandi lebih cepat dibanding tubuh manusia. Aku rasa percobaan berikutnya pasti akan membunuhmu, pria tampan, dimulai dengan menghancurkan otakmu. Tidak ada makhluk di planet ini yang bisa menahan hal seperti ini lebih dari sehari. Kau masih hidup? Baiklah. Beruntung sekali, Snot dan Gob baru saja mencuri penggiling daging besar ini kemarin. Kita tunggu apa lagi? Penggiling dagingnya tidak akan menyala sendiri. Sepertinya dia kehilangan ingatan. Lebih tepatnya, semua hubungan syarafnya telah hancur dan pikirannya jadi semurni kain putih. Pada satu sisi, kita sudah membunuhnya. Lalu, kita harus bagaimana sekarang? Entahlah, tapi ini pasti akan menarik. Tunggu dulu, kenapa kalian ingin membunuh makhluk abadi? Kalian ingin menyingkirkanku dan mengambil alih acaraku, kan? Sial, dia tahu niat kita, waktunya untuk kabur. Tidak masalah, kita akan buat acara sendiri. Lalu kita akan jadi hebat. Pergi! Maafkan aku, kawan. Aku bahkan belum tanya namamu. Oh, Arnold. Senang bertemu denganmu. Wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilakanmu masuk. Ini sangat keren. Hei, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie, di surga Kristen, tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi hei, lihat, di sana, itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi. Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang Pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus.
Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu serakah untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus, sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Phew, tepat pada waktunya. Dia jalan-jalan di kebun binatang hari ini. Hei bodoh, berhenti bertingkah seolah kau rajanya hewan buas. Hormati dia, Arnold. Leluhurmu itu sama dengan simpanse. Kita jadi beda dari mereka 7 juta tahun yang lalu. Menjalani hidup dalam hutan dan dataran terbuka sekaligus membantu kita mampu berjalan dengan 2 kaki dan berpostur tegak. Akhirnya ini membebaskan tangan kita untuk memakai alat. Dan aktivitas berguna lainnya seperti menjinakkan api, memasak makanan membantu pencernaan jadi lebih baik dan lebih cepat, yang bersama beberapa hal lain menjadikan otak kita lebih besar dan lebih cerdas. Ya Arnie, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi gerakan evolusi masih berlangsung. Misalnya, karena mulai masak makanan sebelum dimakan, rahang kita menyusut, dan gigi bungsu berhenti tumbuh pada 20% umat manusia. Selain itu, bersamaan dengan peningkatan makanan berkualitas, tinggi rata-rata manusia meningkat 10 cm. Tapi, bobotnya juga naik. Namun, bagi manusia modern, bukan perubahan tubuh yang sangat penting, tapi teknologi. Itu memungkinkan kita bergerak sambil duduk, terbang, bahkan mengambil bir dingin tanpa beranjak dari kursi nyaman kita. Apa berikutnya? Wow, lihat! Tampaknya ilmuwan menciptakan komputer super yang bisa meramalkan masa depan. Dan dia punya pesan untuk kita. Ayo kita dengarkan. Selama 100 tahun terakhir, jumlah manusia di bumi menjadi 4 kali lipat. Di saat bersamaan, manusia menghancurkan 80% fauna hewan. Dan polusi lingkungan menyebabkan perubahan iklim yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu di masa depan, karena pemanasan global, tubuh kita akan mulur, kulit akan jadi gelap, dan telinga akan membesar untuk membantu menghilangkan panas. Wow, Arnold, kau akan sangat mirip dengan tetanggamu Henry. Tapi faktanya selama 150.000 tahun terakhir, otak manusia menyusut 200 gram dan terus menyusut. Hidup yang lebih nyaman berujung pada ketidakaktifan dan kemerosotan. Manusia bisa kehilangan intelijensi selamanya. Ya itu lucu. Kupikir tidak ada yang peduli. Itu adalah sayuran besar yang indah. Hei, jangan makan di supermarket. Sayuran itu adalah GMO, artinya organisme rekayasa genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimun normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut, GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, 2 bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di laboratorium rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Seekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur bioluminescence. Sekarang ini jadi ikan glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Tapi bagaimana denganmu, Arnold? Kau ingin menjadi lebih tinggi, kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu, sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan
Inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Ya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen stroberi agar kau bisa harum? Dan gen corgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini, Arnold. Hentikan! Astaga, apa yang telah kita lakukan? Ternyata aku salah. Rekayasa genetika berbahaya tidak hanya untuk organisme, tapi juga untuk seluruh kota. Apa kau sedang buru-buru berangkat ke tempat kerja favoritmu? Tapi kenapa semua orang tampak begitu murka? Apa? Bos bilang kau menghajar Chris kemarin, membuang sampah di meja Jamie, dan lakukan sesuatu yang menjijikan dengan Nona Wallace. Tentu saja kau tidak ingat semua itu. Tapi teman-temanmu tidak peduli. Lari, Arnie! Inilah akhirnya sobat. Selamat tinggal untuk cinta sejatimu. Dan inilah dia, pahlawan kita hari ini. Pukulan keras di kepala telah membangunkan Jacob kembali. Kepribadian Arnie yang lain. Atau dalam istilah ilmiah, dia adalah alter egonya. Ini disebut gangguan identitas disosiatif. Dengan penyakit ini, kekuasaan atas tubuh pasien sepenuhnya diambil alih oleh kepribadian lain. Penyebab gangguan ini bisa jadi adalah trauma selama masa kanak-kanak. Anak memblokir ingatan akan kejadian buruk dan mulai menganggap dirinya sebagai orang lain. Jacob tidak seperti Arnold yang pemalu. Dia tidak menderita banyak masalah. Dia tidak kenal takut. Dan seksi. Dan dia sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gadis yang cerewet seperti Tegai pun tertarik. Tapi ada satu hal. Jacob hanya bicara dalam bahasa Dumi, yang merupakan bahasa yang hanya digunakan di Nepal bagian timur. Alter ego seringkali berbeda dari kepribadian utama seseorang dalam bahasa komunikasi. Jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan bahkan IQ. Dan dalam kasus-kasus yang sangat eksotis, alter ego bisa berupa hewan atau bahkan seorang tokoh agama. Jumlah maksimum alter ego dalam satu orang diidentifikasi pada seorang penjahat Amerika bernama Billy Milligan yang punya 24 kepribadian yang berbeda dan rumit. Billy dibebaskan di pengadilan karena kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh salah satu alter egonya tanpa sepengetahuan Billy sendiri. Arnold, lihat akibat dari perbuatanmu. Sepertinya sekarang dirimu berpikir bahwa kau adalah seorang psikopat dan perlu diobati. Tapi kepribadian ganda bukan skizofrenia. Dan itu tidak ada obatnya. Apa itu? Sebuah pesan dari Tagai? Dan dia ingin kau datang padanya sekarang? Di dalam diri Arnold hanya ada satu. Ya. Akhirnya, sepertinya semua sudah berakhir. Dan coba tebak, tubuhmu membuang alter ego ekstra itu. Anak yang baik. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhuu!
Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu, bodoh. Liburanmu sudah selesai. Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu. Dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke Arnie, sobat siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan 1 jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah, jangan cengeng Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah Arnie, aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah Arnold sebelum betonnya mengeras.
Oh iya, aku lupa memberitahukanmu. Solusi konkretnya saat berinteraksi dengan air membentuk molekul alkalin dan karena ada banyak kelembapan di kulitmu, maka, itu akan terasa sakit. Selamat Arnold, kau berhasil. Kau berhasil menarik perhatian pada diri sendiri, bersenang-senang dalam kemuliaan. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan, menyaring air minum sendiri, dan tidak, jangan makan apapun, idiot. Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3-4 km. Anjing menggonggong 2-3 km jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 km. Dan lagu-lagu BTS, iya, kau selalu bisa mendengarnya. Ih, apa itu Arnold? Oh, lihatlah, hewan kecil ini, dia tersesat, sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka yang mengeluarkan racun mematikan, sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi jika kau bisa temukan air mengalir, aliran atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Iya, Arnold, dengan cara itu kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar, akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya untuk membuatnya jadi berasa. Ups, bukan tim penyelamat yang menemukanmu, tapi seorang pemburu lokal. Dia melihat apimu. Selamat, Arnie, kau berhasil pulang. Sebagai seorang astronot berpengalaman, dia dipercaya untuk mengantarkan persediaan makanan dan pakaian ke stasiun luar angkasa internasional. Arnold, jangan makan makanan yang dibawa untuk awak pesawat. Apa yang kau sembunyikan? Jangan bilang padaku. Itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap untuk membuka pintu. Kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau! Aku ragu, ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua. Burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah, dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah. Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan. Kita juga bisa menggunakannya. Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan mereka bisa mengisi satu balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan!
Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Kau harus melepaskan tanganmu. Oke, atau hanya jarimu. Hanya tinggal 3 meter lagi. Lepaskan bagian dari baju dan lempar ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorongmu maju. Cepat, katakan apa harapan kalian? Arnold, aku tahu kau sedikit lelah dengan semua eksperimen kami. Bagaimana kalau waktu bahagia untukmu? Kami bisa mengaturnya. Ini ambil remote ini. Seperti yang kau lihat, di sini ada 3 tombol. Tekan yang pertama. Kau baru saja melakukan perjalanan waktu ke 3 miliar tahun yang lalu. Hanya ada uniselular organisme hidup selama era ini. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penghinaan. Jadi Arnold, apa kau bahagia sekarang? Setelah dipikir-pikir, jujur saja. Aku mengkhawatirkan umat manusia jika kau tiba-tiba harus jadi bapak pendiri. Bagaimana bisa jadi perubahan? Bumi, 2020. Kau sekarang adalah manusia paling bahagia yang masih hidup. Hanya kau manusia yang masih hidup. Semua orang di planet ini hancur saat eksperimen materi gelap jadi kacau. Apa rencanamu, Arnold? Hei, kau mau kemana? Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Dengan tidak ada orang yang bekerja di pembangkit listrik, tidak ada lagi listrik. Dan itu berarti tidak ada pemanas, tidak ada lemari es, dan tidak ada air bersih. Mungkin kau harus mencari beberapa tip bertahan hidup di internet. Oh, tunggu. Tidak ada lagi internet di sini. Kau perlu memikirkan cara bertahan hidupmu sendiri. Air kemasan memiliki umur simpan sekitar 2 tahun. Dan kau dapat mensterilkan air sungai dengan alkohol yang kuat. Bagaimana dengan makanan? Satu-satunya produk makanan dengan masa simpan tidak terbatas adalah beras, susu kering, dan madu. Dan sejujurnya, sepertinya tidak mungkin kau bisa menguasai seni berburu. Untuk mendiversifikasikan dietmu, kau harus pindah ke Meksiko. Di sana lebih hangat dan kau bisa bertani. Kau juga perlu mengolah keterampilan medis agar tidak mati saat pertama kali kau memotong dirimu sendiri. Dan bahkan setelah bertahan dari semua masalah hidup dasar ini, kau harus mencoba tidak kehilangan akal sehat karena kesepian yang absolut dan terus-menerus. Wah, sepertinya kau berhasil, Arnold, sendirian. Dan semua itu tanpa orang yang memproduksi bahan makanan, membangun rumah, mengelola fasilitas pengolahan air, sensor monitor di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ruang stasiun kendali. Hei, sejak kapan kau berhasil sampai ke pinggir laut? Jadi, untuk apa semua foto-foto pantaimu ini? Apakah ini untuk menarik perhatian si Berta? Wow, ternyata memang berhasil. Dia mengundangmu untuk mengunjunginya. Tapi, hei sobat, apa kau punya cukup uang untuk beli tiket? Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Berta dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan pispot. Jangan khawatir, Arnold. Kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Pierce, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, Cina mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Box berisi orang bukanlah hal yang paling menakjubkan yang pernah dikirim dalam sebuah paket. Seluruh bangunan bank pernah diangkut dengan cara ini, dibongkar dan dikirim ke kota lain. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apa kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Dia pasti tidak akan melupakanmu seperti itu.